Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Priyasinta Iriani Putri dengan NIM 400305216500057 dari kelas G1 angkatan 2021 dan dalam kesempatan ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah analisa struktur dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Soleh, STMT. Sebelumnya, kita mulai dari soal terlebih dahulu, yaitu sebuah bangunan gedung berfungsi sebagai perkantoran terdiri dari minimal 4 lantai dan 3 bentang, dengan spesifikasi struktur yaitu jumlah bentang 3 bentang dengan masing-masing sepanjang 5 meter, kemudian untuk jumlah lantai yaitu minimal 4 lantai dengan tinggi masing-masing lantai 3,5 meter, kemudian jenis strukturnya yaitu beton bertulang dengan dimensi balok 30 kali 50 cm, dimensi kolom 40 kali 40 cm, dengan ketebalan plat lantai 12 cm, kemudian ketebalan plat atap 10 cm, dan material beton yang digunakan yaitu FC 25 MPa dan mutu bajanya yaitu FY 400 MPa. Kemudian untuk beban hidupnya yaitu 2,5 kN per meter persegi, dan untuk beban mati yaitu perhitungan dari berat sendiri dan juga dari berat plat. Selanjutnya, untuk pemodelan pada software SAP 2000 dilakukan dalam versi 2022 dengan nantinya number of stories-nya yaitu 7 lantai dengan ketinggian setiap lantai 3,5 meter dan number of base X-nya 3 bentang selebar 5 meter dan number of base Y-nya 3 bentang dengan lebar 5 meter. Kemudian modulus elastisitas beton yaitu 4.700 akar F aksen CMPa. Kemudian berat jenis betonnya yaitu 2.400 kg per M kubik. Mutu beton sesuai soal yaitu tadi FC 25 MPa dan mutu baja tulangan yaitu BJTS 40 dengan FB 400 MPa dan FU 570 MPa. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke software SAP 2000 dan di sini digunakan versi 2022 dan kita bisa langsung masuk ke file new model. Kemudian di sini kita pilih KGF MC dan menggunakan 3D frames. Selanjutnya untuk number of stories kita pilih 7, number of base 3, number of base Y 3. Kemudian untuk tinggi dan juga bentangannya sesuai dengan data perencanaan tadi, yaitu 3,5 meter, 5 meter, 5 meter. Bisa langsung oke. Untuk tampilan 3D-nya seperti ini, kemudian kita bisa langsung pilih tumpuannya terlebih dahulu. Jadi kita ke level yang paling bawah. Di sini kita bisa pilih join-joinnya, kita select. Bisa dicek di 3D juga apakah sudah semua terselect dan di sini jadi di sini sudah terselect semua untuk join dari tumbuhannya. Di sini kita bisa pilih assign join restraints. Kemudian di sini kita pilih jepit-jepit dan kita oke. Di 3D sudah terganti untuk tumpuannya menjadi tumpuan jepit-jepit. Kemudian kita bisa langsung untuk define materialsnya. Add new material yaitu pakai concrete, kemudian user, oke. Selanjutnya bisa kita isi nama materialnya yaitu beton FC25. Untuk unitsnya kita pakai units KGFMC. Ini 2.400. Kemudian kita masukkan
modulus elastisitas menggunakan satuan NMMC, dan untuk modulus elastisitas beton rumusnya adalah 4.700 akar F aksen C, sehingga kita gunakan 4.700 SUR 25 sesuai FC kita. Empat ribu tujuh ratus. Kemudian untuk FC-nya kita isi 25. 25. Beton FC 25, oke. Selanjutnya kita bisa add new material, United States material type rebar, standard user, oke. Untuk nama materialnya adalah BJTD 40. Kemudian untuk berat jenisnya kita gunakan satuan KNMC sebesar 78,5. Kemudian kita mau memasukkan modulus elastisitas dengan satuan NMMC sebesar 200.000 dengan FY 400 sesuai spesifikasi mutu baja FU 570. Ini juga diisi 400, 570. BTD 40, 200.000, 400, 970, 400, 570. Oke. Kemudian untuk material sudah kita input semua, yaitu ada beton dan juga baja tulangan. Kemudian kita bisa define untuk frame section-nya. Jadi kita define section properties, frame section. Kita bisa add new property. Yang pertama adalah kita bikin konkret terlebih dahulu, rektangular. Di sini kita masukkan balok, kita namakan B1. Kemudian sesuai data perencanaan tadi bahwa dimensi balok yaitu 30 kali 50 cm dan dimensi kolom 40 kali 40 cm. Jadi bisa kita masukkan di sini sesuai namanya, yaitu balok 30 kali 50, 30 kali 50. Untuk depth-nya 0,5, untuk width-nya 0,3. Kemudian kita pilih materialnya itu beton FC 25 dengan concrete reinforcement-nya BJTD 40, BJTD 40 beam. Kemudian untuk selimut betonnya kita gunakan selimut beton minimal yaitu 0,04. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan untuk add new property concrete rektangular, yaitu kolomnya A1 dengan dimensi ini 40 kali 40, 40 kali 40. A1 0,4 dan 0,4. Di sini juga kita gunakan beton FC 25. Kemudian bisa kita pilih concrete reinforcement-nya itu adalah untuk kolom. Oke. Jadi di sini sudah terinput ada 2 frame yang nantinya akan kita gunakan dan kita aplikasikan ke bentuk bangunan kita. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung assign aja ke frame-frame yang sudah kita buat. Jadi yang pertama kita bisa pilih ke balok. Jadi kita pilih baloknya terlebih dahulu. Karena baloknya sama semua, jadi untuk
mempermudah pemodelan, kita bisa langsung blok di 3D. Jadi kita ke arah yang satunya, so kita blok. Oke. Jadi bisa dipastikan juga bahwa yang terselect adalah balok atau frame yang horizontal. Dan kita bisa cek di view XY-nya bahwa sudah terselect semua untuk frame balok. Kemudian bisa kita langsung assign frame section, kita pilih B1 30x50, oke. Di sini sudah terinput B1 untuk frame balok. Kemudian selanjutnya untuk kolom, karena hanya terdapat satu jenis kolom, sehingga kita juga bisa memasukkan dari 3D, jadi bisa langsung di blok. Di sini kita bisa assign frame section K1, oke. Sehingga di sini sudah terinput seluruh frame untuk struktur kolom dan balok. Jadi untuk yang horizontal ini terinput B1, dan untuk yang vertikal terinput K1. Oke, selanjutnya kita bisa langsung define untuk pembebanan. Jadi di sini define load pattern. Di sini kita tadi sesuai dengan yang di data perencanaan, yaitu ada beban mati, beban hidup, dan juga beban gempa. Sehingga di sini juga kita dapat input beban mati, yaitu death. Kemudian kita bisa tambahkan beban hidup, add new load pattern. Kemudian untuk weight-nya sendiri, kita tuliskan EQ saja supaya sesuai dengan kombinasi. Di sini type-nya quake, add new, oke. Jadi untuk load pattern-nya sudah terinput beban mati, beban hidup, dan juga beban gempa. Selanjutnya, kita bisa define load combination. Untuk load combination, kita juga sesuaikan dengan data perencanaan tadi. Ada 3 jenis kombinasi pembebanan. Kita bisa add new combo. Untuk combo yang pertama itu 1,2D plus 1,6L. 1,2 skala faktornya add, kemudian F-nya 1,6L. 1,2D plus 1,6L, 1,2D plus 1,6L, oke. Kemudian add new untuk kombinasi yang kedua, 1,2D plus 0,5L plus 1E. 1,2D plus
0,5, kemudian atau quick-nya 1. Oke, kemudian untuk yang kombinasi yang ketiga 1,2D plus 0,5L min 1E, jadi add new combo 3, det 1,2, add, kemudian live-nya 0,5, dan AP-nya adalah min 1. Oke, kemudian oke. Kemudian di sini kita bisa langsung masuk ke pembebanan. Jadi tadi ada beberapa jenis pembebanan sesuai distribusi beban dan perhitungan beban sendiri dan plat. Kemudian bisa kita input di sini. Yang pertama kita masukkan pada beban balok di lantai 1. Selanjutnya kita bisa langsung assign loads-nya di masing-masing frame. Dan untuk input bebannya kita mulai dari lantai 1 terlebih dahulu. Kita bisa lihat dari view XY-nya di lantai pertama. Kemudian untuk input bebannya ini kita sesuaikan dengan distribusi pembebanan menggunakan beban amplop, dan kebetulan di sini untuk LX dan LY dari areanya sama, sehingga bentuk dari distribusi bebannya adalah beban segitiga. Jadi bisa langsung kita pilih semua karena pendistribusian bebannya sama. Kita select frame balok di lantai 1. Kemudian kita bisa pilih assign frame loads distributed. Di sini kita pilih load pattern-nya adalah det. Kemudian kita bisa replace atau add. Kemudian untuk absolute distance-nya kita pilih 2,5. Kemudian ini kita isi 5. Kemudian 965, dan ini adalah 0 karena ini bebannya adalah beban segitiga, sehingga yang bekerja paling besar di titik tengah yaitu di 2,5 meter. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, di sini untuk bebannya sudah terinput di lantai 1. Kemudian kita pastikan di denah pembebanan ini bahwa di frame yang di tengah itu bekerja dua sisi beban segitiga, sehingga di SAP juga harus terinput keduanya. Di sini kita bisa select balok yang berada di tengah seperti ini. Kemudian bisa kita assign lagi, assign frame loads distributed. Dan ini load pattern-nya tetap det. Kemudian karena ini penambahan beban, jadi options-nya harus add to existing loads. Kemudian ini besarannya sama, jadi bisa kita add. Oke. Sehingga di sini terlihat bahwa beban yang bekerja di tengah itu lebih besar karena memang bekerja dua sisi untuk bebannya. Kemudian kita bisa langsung ke lantai atasnya. Nah, di sini sudah naik ke lantai atasnya. Untuk lantai atasnya sendiri, besaran bebannya berbeda karena tadi ada tambahan penggantung, plafon, dan juga MEP. Selanjutnya kita bisa lanjut untuk input pembebanan pada lantai atas. Itu di lantai 2 sampai lantai 6, jadi kita bisa mulai select dulu di lantai kedua. Ini sudah view XY di lantai 2. Kemudian kita bisa select frame baloknya. Kemudian kita bisa naik ke lantai atasnya.
Oke. Kemudian ini sudah terselect seluruh frame balok di lantai 2 sampai lantai 6, sehingga kita bisa assign frame loads distributed. Kemudian ini date dan ini add. Kemudian untuk beban mati terdistribusi pada balok lantai 2 sampai 6 sebesar 1022,5. Kita bisa isi 1022,5. Oke. Oke, ini udah terinput. Selanjutnya kita bisa input pembebanan untuk frame yang di tengah karena bekerja dua sisi beban segitiga. Jadi bisa kita select frame tengah dimulai dari yang lantai kedua. Kita select. Kemudian lantai atasnya sampai ke lantai 6. Oke, ini udah terselect. Kemudian kita bisa assign frame loads distributed. Kemudian date add to existing loads 1022,5 sesuai perhitungan di beban terdistribusi balok lantai 2 sampai 6. 1022,5 kita oke. Kemudian di frame balok yang di tengah ini sudah terlihat lebih besar dari frame terluar. Kemudian kita assign beban di balok atap. Kita select dulu seluruh baloknya. Seperti ini, kemudian kita assign frame loads distributed. Itu untuk depth balok atap. Di sini sebesar 657,5. Kita bisa isi 657,5. Oke. Nah, ini selanjutnya untuk frame balok yang di area tengah. Ini juga bisa kita assign frame loads distributed 657,5 add to existing loads. Oke. Oke, ini untuk beban mati terdistribusi pada balok lantai 1, lantai 2 sampai 6 dan juga lantai atap sudah terinput, sehingga selanjutnya bisa kita masukkan beban hidup pada plat lantai dan juga beban hidup plat atap. Sebelum itu kita bisa define lagi untuk section properties area section, karena tadi belum di modelkan, jadi ini bisa kita modelkan add new section. Di sini kita bisa pilih S1. S1 ini untuk plat lantai. Kita bisa cek lagi di data perencanaan bahwa plat lantai tebal 12 cm dan plat atap 10 cm. Sehingga di sini S1 untuk plat lantai 12 cm. Kemudian kita pilih di sini thickness-nya itu 0,12. Selanjutnya material name-nya pakai beton FC25. Oke. Kemudian add new section-nya kita pakai S2 10 cm untuk plat atap. Di sini berarti 0,1. Kita pakai beton FC25. Oke. Oke. Kemudian kita modelkan terlebih dahulu di strukturnya, dimulai dari plat lantai yang pertama terlebih dahulu. Nah, ini jadi view X-ray-nya ini sudah di lantai bawah. Kita bisa modelkan plat dengan ini quick draw area. Jadi quick draw area ini kita bisa pilih
S1 12 cm karena untuk plat lantai. Kemudian bisa kita gambar seperti ini. Kita blok. Kemudian juga kita bisa naik ke lantai atas. Oke, ini udah terselect untuk plat yang plat lantai. Selanjutnya kita bisa naik ke plat lantai atap. Kita pilih quick draw area untuk S2 yaitu 10 cm. Ini sudah termodelkan yaitu untuk balok, plat, dan juga kolom. Selanjutnya kita bisa input pembebanan plat. Jadi ini sudah area platnya sudah termodelkan. Jadi kita cek untuk besar beban yang bekerja di plat lantai itu 250 kgm persegi. Kita pilih area select. Untuk select yang lebih cepat, di sini bisa pilih ke menu select. Kemudian kita pilih ke properties area section. Nah, di sini sebenarnya bisa langsung diklik S1 12 cm. Jadi nanti bisa langsung terselect seluruh plat dengan ketebalan 12 cm. Untuk memastikan kita bisa cek di 3D view. Jadi di 3D view ini, nah ini sudah kelihatan kalau plat lantai terselect seluruhnya. Dan kita cek lagi juga di plat atap, di sini belum terselect. Jadi ini sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian kita bisa assign. Nah, karena ini area, sehingga kita bisa pilih ke area loads. Uniform shell. Bebannya adalah beban hidup sebesar, untuk plat lantai kita cek lagi yaitu 250. Jadi bisa kita masukkan 250. Oke. Oke, di sini kita lihat terinputnya di 3D view. Jadi ini sudah ada beban yang bekerja di plat lantai. Selanjutnya kita modelkan ke plat atap. Kita naik. Nah, ini udah naik. Kita select secara manual juga bisa untuk S2 dengan ketebalan 10 cm. Kita bisa assign area loads uniform shell. Kita pilih live dengan besar beban yaitu 100. Kita input 100. Oke. Nah, ini juga udah masuk bebannya. Selanjutnya setelah beban mati dan beban hidup, kita bisa assign beban gempa atau beban yang bekerja secara horizontal. Nah, di sini kita lihat dari XZ. Oh, ini di 3D aja, ini yang XZ. Kita bisa masukkan di join ini. Kita cek di 3D. Nah, ini sudah terselect joinnya. Kemudian kita bisa geser ke sisi sebelahnya. Kita assign juga. Ini ke posisi yang terakhir. Kemudian setelah seluruh join di sisi X ini terselect, kita bisa assign bebannya, yaitu adalah beban horizontal yang di sini kita asumsikan sebagai beban gempa. Kemudian kita bisa pilih di assign. Nah, ini kita pilih join loads, forces. Load pattern-nya kita pilih AQ karena earthquake. Dan di sini force global X-nya kita cek lagi di data, yaitu sebesar 127. Jadi kita bisa input 127.
Oke. Nah, di sini, sudah terinput bahwa ada beban yang bekerja secara horizontal ke arah, kanan atau dari arah sisi X-nya. Selanjutnya, karena kita sudah melakukan define material, define frame, section, area section, kita modelkan untuk struktur kolom, balok, dan plat, kemudian juga kita sudah input pembebanan, maka di sini kita bisa langsung melakukan analisa strukturnya dengan cara kita pilih menu Analyze di sini. Kita pertama set out cases to run dulu. Jadi di sini untuk modal bisa kita turn out run case. Oke. Kemudian juga kita set analyze options-nya adalah menggunakan space frame. Oke. Kemudian kita bisa mulai analisis, kita bisa run now. Kemudian kita save terlebih dahulu filenya, yaitu UAS-an struk 2025. Sehingga save. Oke. Nah, di sini sudah terlihat untuk deform shape-nya setelah struktur ini menerima seluruh beban yang bekerja. Kita di sini juga ada fitur animation-nya, bisa kita start animation. Oke, seperti itu. Kemudian untuk melihat besar gaya-gaya yang bekerja, kita bisa klik display. Di sini kita pilih show forces or stresses, kita bisa klik frames. Kemudian untuk date-nya sendiri, ini ada gaya aksialnya, kita bisa apply. Nah, ini gaya gaya normal yang bekerja di struktur. Di sini terlihat dari software SAP, kemudian kita di ini untuk tampilan gaya shear yang bekerja, kemudian untuk torsi juga bisa kita lihat gaya-gaya yang bekerja. Dan untuk momen 33 kita juga bisa cek di sini, dan di sini juga terdapat fill diagram atau show values, sehingga kita bisa melihat nilai gaya-gayanya di sini. Jadi values-nya terlihat, terbaca angka-angkanya. Kemudian selain itu di sini kita juga bisa melakukan pengecekan struktur 3D-nya. Di sini kita bisa lihat di menu desain, kemudian kita ke concrete frame design, kemudian kita bisa start design or check structure-nya. Nah, di sini jadi dari SAP ini bisa terlihat dari rasio warna yang ada di frame-nya. Jadi kalau misalnya di sini ada rasio warna yang merah, itu artinya frame-nya mempunyai kemungkinan bahwa frame tersebut tidak kuat dalam memikul beban atau mengalami overstretch. Nah, jadi setelah kita lakukan cek structure, di sini terlihat bahwa ada beberapa frame yang berwarna merah. Ini berarti bahwa frame tersebut nilainya lebih dari 1 dari rasio ini, yang berarti dia tidak kuat dalam memikul beban yang bekerja. Sehingga untuk frame yang masih berwarna merah ini dapat dilakukan perencanaan ulang kembali dengan melakukan beberapa opsi, seperti yang pertama bisa memperbesar dimensi. Contohnya misal balok tadi adalah 30 kali 50 cm, itu bisa kita perbesar lagi dimensinya, mungkin bisa
dijadikan 40-60 atau 40-50, itu bisa dicoba kemudian kita lakukan cek structure kembali, atau jika, eee, selain dari opsi tersebut bisa juga dari opsi, peningkatan mutu beton yang digunakan. Jadi tadi kita gunakan mutu beton FC 25 MPa, bisa kita coba menggunakan mutu beton FC 30 MPa dan nanti untuk hasil analisisnya mungkin akan berbeda dan, dapat disimpulkan akan lebih aman menggunakan mutu dan dimensi, yang seperti apa, begitu. Oke, jadi itu tadi adalah pengerjaan analisa struktur menggunakan software SAP 2000 versi 2022, dan sekian dari saya yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya sajikan dalam video ini. Apabila terdapat kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye, sampai jumpa.